Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhwatul Islam, para pendengar dan pemirsa radio TV Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio-radio yang merilai acara ini, para pendengar radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar radio Sahabat Muslim Cirebon, Sahabat Muslim Tegal, radio As-Sunnah kita Cirebon, dan seluruh radio-radio Roja yang merilai acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Semoga selalu senantiasa Allah mencurahkan kepada kita ide dan taufik-Nya, sehingga di pagi hari ini pun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan daripada pembahasan-pembahasan yang kemarin, di mana kita memulai pembahasan tentang buah-buahan yang Allah tumbuhkan, yang Allah berikan kepada kita menjadi sebagai rizki bagi kita, di mana Allah turunkan hujan di permukaan bumi, kemudian bumi tersebut tumbuh, mengeluarkan tanaman-tanaman, dan dari tanaman tersebut keluarlah buah-buahan yang merupakan rizki bagi kita. Dan buah ini pula lah yang nanti sering kita dengar bahwasanya ketika kaum muslimin masuk ke dalam surga kemudian diberikan rizki berupa buah-buahan, maka buah yang kita bahas ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik digunakan untuk makanan, untuk menjaga kesehatan, ataupun digunakan sebagai obat. Akan tetapi tentunya yang dimaksud di sini bukan berarti penyakit-penyakit yang dimaksud adalah penyakit kolbu yang dibahas dari sisi fungsinya. Tentunya penyakit yang kita maksud adalah penyakit badan, digunakan untuk mengobati penyakit badan, walaupun terkadang penyakit kolbu sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan, bahwasanya terkadang pengobatan penyakit kolbu dengan pengobatan alamiah dan syariah. Akan tetapi yang dimaksud tentunya penyakit kolbu yang sudah mengena, sudah melukai organ tubuh. Apakah itu marahnya, apakah itu sedihnya, apakah itu khawatir cemasnya, apakah itu perasaan-perasaan yang lainnya. Tentunya hal ini tidak akan bisa diobati dengan materi-materi bahan obat, baik buah, sayur, rumput, ataupun makanan yang lainnya. Kan tetapi kalau emosi tersebut sudah melukai organ, sebagaimana kesedihan yang membuat seseorang materinya bisa terluka, dari kesedihan bisa terjadi gangguan mata, bahkan bisa tercapai buta, maka tentunya pengobatannya dari sisi materinya. Bukan maksud yang kita bahas adalah pengobatan dari sisi emosinya, tidak. Karena hal tersebut tentunya pengobatan dari sisi kolbu, dari sisi fungsinya, dari sisi keimanannya, dari sisi naik dan turunnya, kecintaan, keridhaan, dan seterusnya, tentunya dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis yang sahih.
Adapun tanaman yang kita bahas tentunya membahas dari sisi organ-organ yang terluka, baik dikarenakan penyebab penyakit luar, angin yang bertiup, musim yang tidak bersahabat, atau tubuh sendiri yang pertahanannya lemah, baik dikarenakan emosi, marah, terlalu lama dan berlebih, khawatir, cemas, terlalu lama dan berlebih, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan seterusnya, yang berimbas kepada lukanya organ tubuh kita, sehingga organ-organ tubuh kita menjadi terluka dikarenakan perasaan tersebut. Maka tentunya yang diobati adalah organ tubuhnya, bukan emosinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang tanaman yang Allah tumbuhkan untuk kita, yang merupakan rezeki buat kita, yakni jambu. Dan teramat banyak jambu di negeri kita ini. Dan saya ingin membahas tentang yang paling familiar dan paling mudah didapat, yakni jambu biji. Sebuah tanaman yang memiliki nama Latin Psidium guajava ini adalah tanaman, termasuk tanaman tergolong tanaman perdu yang tingginya 5-10 meter, di mana dia batangnya berkayu, bulat, kemudian kulit kayunya licin. Dan biasanya buah ini tumbuh tunggal di ketiak daun, munculnya tumbuh tunggal di ketiak daun, dan warnanya putih kekuningan, buahnya bunyi. Dan buah ini biasanya masak pada musim panas di negeri yang memiliki 4 musim. Adapun yang digunakan, buah ini yang digunakan adalah daunnya, buahnya, ranting mudanya, ataupun akarnya. Di jambu biasa digunakan daunnya, buahnya, ranting mudanya, ataupun akarnya. Digunakan buat obat. Adapun buah yang sangat familiar di negeri kita ini dan di Jawa merupakan buah yang dikenal sebagai obat. Bahkan dalam pengobatan tradisional, jambu biji ini diberikan nama tersendiri yang merupakan nama pempertahanan kesehatan tubuh, sehingga dia disebut sebagai bahan obat yang dikenal dengan nama Dipojoyo. Ya. Para ahli pengobat klasik pada zaman dahulu meneliti secara ilmiah klasik, memanfaatkan buah jambu, di mana jambu ini buahnya memiliki sifat yang netral dan rasa yang manis. Dan sifatnya yang netral ini, maka buah jambu dia lebih mudah digunakan untuk sindrom penyakit apapun, termasuk panas, termasuk dingin, termasuk lembab, termasuk kering. Dan dia bisa beradaptasi, bisa digunakan untuk penyakit yang cenderung ke arah panas ataupun cenderung ke arah dingin. Dan kemudian manis yang ada pada jambu ini juga digunakan untuk meningkatkan energi vital tubuh, meningkatkan 4 tahapan tubuh, meningkatkan energi vital energi pertahanan tubuh yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan energi vital tubuh, kekuatan tubuh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan cairan tubuh. Kemudian yang keempat, meningkatkan darah pada tubuh. Maka jambu biji ini mampu meningkatkan kekuatan, menambah dan memperlancar sistem peredaran darah, menambah dan memperlancar cairan yang ada dalam tubuh, kemudian menguatkan energi vital dan pertahanan tubuh dari serangan penyakit yang datang dari luar, dan mengharmoniskan bahan-bahan obat yang ada, serta sangat cocok dan bagus buat perut. Ya. Akan tetapi jambu biji ini tidak cocok dikonsumsi dalam keadaan mentah kecuali digunakan sebagai obat. Artinya digunakan dalam keadaan matang. Ya. Dan dia juga, jambu ini mampu menghentikan rasa nyeri, menambah kekuatan dan vitalitas tubuh. Artinya di sini jambu ini bekerja sebagai tonik,
mengatasi beberapa sindrom kelemahan, kekurangan cairan yang ada dalam tubuh, kekurangan darah yang ada dalam tubuh. Kemudian mengatasi kedinginan. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bekerja meningkatkan, membersihkan racun panas yang ada dalam tubuh, serta mampu menyelaraskan dan membuang racun-racun obat yang masuk ke dalam tubuh. Dan dia juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang hilang timbul. Kadang kumat, kadang tidak, kadang kumat, kadang tidak. Ya. Dan dia juga berkhasiat mengerutkan dan mengesatkan. Sehingga jambu biji ini dikenal memperbagus kualitas sperma pada pria. Kemudian mengatasi keputihan pada wanita. Memperbagus kualitas sel telur. Dan bisa digunakan untuk, dia berkhasiat untuk pengelat. Kemudian artinya astringen dia. Kemudian anti diare. Menghilangkan peradangan, menghentikan pendarahan. Kemudian peluru haid, memperlancar haid. Kemudian efek farmakologi, para peneliti kemudian meneliti informasi yang diberikan oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu ribuan tahun sebelum Masehi. Maka para pengobat klasik ikut andil di dalamnya. Tidak berpangku tangan, tetapi mereka mengambil peran untuk ikut andil di dalamnya. Kemudian mereka meneliti bahwasanya jambu biji ini memiliki zat-zat fitokimia yang mempercepat penyembuhan flu. Dari sinilah manisnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga menghalau, mengobati penyakit yang menyerang dari luar dan mengatasi radang tenggorokan dan mengatasi sesak nafas. Bahkan karotenoidnya yang ada pada jambu, khususnya jambu biji yang merah, ini yang mengandung sekitar 19 jenis senyawa karotenoid. Ya, sejenis senyawa karoten, dan salah satu diantaranya adalah beta karoten. Yang biasanya kita kenal beta karoten ini seringnya yang kita kenal jadi wortel. Tetapi ternyata jambu ini juga memiliki senyawa 19 senyawa karotenoid yang salah satunya adalah beta karoten. Di mana beta karotennya jambu biji ini di dalam pemeriksaan dia merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh serta menghambat proses penuaan dini. Dan juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tak jenuh ganda dari proses oksidasi, dan juga dia melindungi tubuh. Manakala tubuh kekurangan vitamin A, maka beta karoten yang ada pada jambu dirubah oleh hati menjadi vitamin A. Adapun hal lain di mana jambu biji ini bisa digunakan untuk menguatkan, meningkatkan energi vital dikarenakan kandungan polifenolnya. Komponen polifenol yang telah diadakan penelitian, yakni diekstrak dari bagian pulp dan kulit buah jambu yang jumlahnya berkisar antara 2,62 sampai 7,79%. Maka kemampuan antioksidan komponen polifenol dalam buah jambu ini sangat baik. Maka dengan demikian jambu biji ini sangat baik dijadikan sebagai sumber antioksidan alami. Mencegah timbulnya kanker, penuaan dini, jantung, stroke dan seterusnya. Kemudian juga flavonoid yang ada pada jambu, hasil penelitian menyatakan kandungan flavonoid pada jambu biji termasuk kandungannya tinggi. Sehingga mampu digunakan sebagai anti radang, seperti yang kita katakan tadi di awal, anti alergi, antivirus dan anti kanker. Dan secara umum daunnya juga manakala digunakan pada penelitian, air rebusan daun jambu biji mampu menghambat perkembangan bakteri Staphylococcus yang menimbulkan diare dan mengurangi kontraksi usus halus sehingga mencegah hasrat buang air besar yang terus menerus. Makanya daun jambu biji disepakati termasuk kembali penelitian obat dan makanan. Kemudian Departemen Kesehatan ketika mengeluarkan buku-buku disertai dengan resepnya, maka salah satu resep dari diare adalah daun jambu biji. Di antara penelitian yang mengungkap hal ini dikarenakan kandungan minyak aslinya yang mengurangi gerak usus yang kuat hingga mampu mencegah diare. Selain itu
daun jambu biji juga mampu digunakan untuk meredam batuk, mencegah kejang pada anak, ini demam, dengan cara dikunyah, ya, dengan garam, sedikit garam, ataupun digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Diberikan sedikit garam, kemudian daun yang muda, kemudian dikunyah, maka dia mampu mengatasi kejang dikarenakan sumbatan areak atau dahak, kemudian juga panas yang tinggi, kemudian juga bisa mengatasi sakit gigi, ya, kemudian juga meredam batuk. Kemudian resin yang ada pada daun merupakan minyak esensial yang berkhasiat antiseptik pada tubuh kita, bisa digunakan sebagai antiseptik alami, anti fungi, anti jamur, anti inflamasi, anti peradangan, dan anti alergi. Maka daun jambu ini bisa digunakan untuk antiseptik. Sering kita dengar yang digunakan antiseptik biasanya adalah daun sirih. Maka daun jambu biji memiliki kandungan resin yang bermanfaat untuk mengobati jamur seperti keputihan, kemudian anti radang dan anti alergi. Kemudian tanin yang ada pada daun juga menyembuhkan luka, terutama luka terbuka dan borok, luka di atas luka seperti bisul yang meluka, koreng, dan menyembuhkan sariawan. Yang ini digunakan direbus kemudian digunakan buat kumur, luka ditumbuk kemudian dibalurkan. Hal ini dikarenakan daun jambu biji juga mengandung zat epigalokatekin yang mampu mencegah kanker lambung dan kerongkongan. Dan biasanya kita mengetahui, yang kita kenal, epigalokatekin galat ini biasanya terdapat pada teh. Ya, epigalokatekin ini kemudian digunakan untuk mencegah timbulnya kanker lambung dan kerongkongan. Kanker kerongkongan dan kanker lambung. Maka ternyata daun jambu biji juga mengandung zat tersebut yang bisa digunakan untuk mengatasi dan mencegah kanker lambung dan kerongkongan. Adapun secara khusus buahnya, air rebusan buah yang masih muda, yang masih mentah, masih muda, kemudian direbus sampai matang, ini mampu mengendalikan kadar gula dalam darah pada penderita diabetes serta menyembuhkan diare. Hal ini dikarenakan jambu biji mengandung asam amino jenis triptopan dan lisin, sehingga menurunkan tekanan darah juga. Selain menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, membangun sel pertahanan tubuh, kemudian mereparasi kerusakan sel, sehingga mencegah penuaan dini. Ya. Kemudian juga para peneliti juga mengatakan bahwasanya buah jambu biji ini mengandung pektin sehingga menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, bahkan melalui mekanisme pengikat kolesterol, dan asam empedu yang kemudian mendorong dan mengeluarkannya melalui buang air besar. Kemudian kalsium yang ada pada daun jambu biji ini yang dikenal mengisi kepadatan tulang. Makanya tadi saya katakan bahwa jambu biji ini mengisi kekurangan rutubah, kekurangan cairan. Ini yang dimaksud termasuk kekurangan cairan yang ada pada ginjal, yang digunakan untuk mengisi sumsum pada tulang. Dan hal tersebut diketahui belakangan hari oleh para peneliti, ternyata dikarenakan kandungan kalsiumnya, dikarenakan kandungan kalsiumnya yang mengisi kepadatan tulang dan berperan di dalam pembentukan gigi serta membantu pembekuan darah, transmisi saraf, stimulasi otot, stabilitas asam basa atau pH darah, dan mempertahankan keseimbangan cairan. Ya, kemudian digunakan untuk kesehatan gigi dan tulang dikarenakan kandungan fosfornya dan kandungan zat besi yang ada pada buah jambu biji berguna untuk pembentukan sel-sel butir darah merah. Sehingga saya katakan tadi, dia menguatkan 4 sisi: pertahanan tubuh, energi vital tubuh, cairan yang ada di dalam tubuh, kemudian darah yang ada di dalam tubuh. Dan para peneliti mengungkap bahwasanya hal tersebut dikarenakan kandungan zat besinya yang mampu membentuk butir-butir darah merah dan berperan dalam pusat pengaturan molekul Hb sel-sel darah merah, dan juga berperan di dalam metabolisme energi. Dan ini termasuk sintetis DNA oleh beberapa enzim serta berguna untuk sistem kekebalan tubuh.
Kemudian kandungan yang lain yang ada pada jambu biji, para peneliti mengungkap bahwasanya jambu biji juga mengandung mangan, magnesium. Kandungan dua ini mampu mengatasi, digunakan untuk menjaga sistem saraf pusat agar berfungsi normal dan dapat membantu memperbaiki daya ingat, mencerdaskan akal pikiran, dan bertindak sebagai katalisator dalam reaksi biologi di dalam tubuh. Dan ini termasuk reaksi yang berkaitan dengan metabolisme, energi vital, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Selain itu juga, dua kandungan ini juga berperan di dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen daripada DNA. Kemudian kandungan-kandungan vitamin yang ada pada jambu biji, dia memiliki kandungan vitamin A, vitamin B1, vitamin C, di mana vitamin-vitamin ini digunakan untuk menjaga kesehatan mata, memelihara proses diferensiasi sel, kemudian menjaga fungsi kekebalan tubuh, berperan dalam proses sintesis protein, berperan juga dalam proses reproduksi, memperbagus kualitas penyakit kayak katakan tadi, serta mencegah timbulnya kanker dan penyakit-penyakit jantung, merangsang fungsi kekebalan tubuh. Kemudian juga menghambat terjadinya oksidasi kolesterol yang menyumbat pembuluh darah arteri. Kemudian dia juga berperan di dalam oksidasi zat gizi dan pelepasan energi dalam tubuh, dan juga merupakan bagian dari sistem enzim yang terlibat di dalam metabolisme karbohidrat. Maka di samping itu, jambu biji juga berperan di dalam menormalkan fungsi saraf, fungsi otot, dan fungsi jantung. Ya, maka manakala tubuh kita yang terdiri dari otot dan tendon, maka dia menormalkan, mengatasi kelemahan-kelemahan pada otot, terutama pada pria yang kelaminnya terdiri dari otot dan tendon. Kemudian vitamin C-nya meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh, mencegah datangnya penyakit yang datang dari luar, meremajakan dan meningkatkan produksi sel darah putih, serta mencegah penyakit gusi, sariawan, dan melindungi arteri. Dan juga saat menjelang matang jambu ini, kandungan vitamin C-nya pada buah jambu biasanya 3-6 kali lebih tinggi dibandingkan daripada jeruk. Ya, yang juga kaya jambu biji juga kaya kandungan serat, tidak cuma kaya kandungan vitamin C-nya juga. Seratnya juga tinggi, serat yang larut air, terutama di bagian kulitnya. Sehingga buah jambu ini dapat mengganggu penyerapan glukosa dan lemak yang berasal dari makanan dan membuangnya keluar melalui tubuh. Hal ini yang membuahkan buah jambu bisa digunakan untuk menormalkan gula darah. Efek penelitian yang dilakukan oleh orang-orang hari ini menyebutkan bahwasanya air rebusan dari daun jambu biji, ya, ini mampu menghambat perkembangbiakan bakteri penyebab diare, mengurangi kontraksi usus, sehingga mencegah hasrat BAB yang terus-menerus, artinya mencegah diare. Kemudian air rebusan buah yang muda juga mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes serta mengobati diare. Ya. Dan kandungan-kandungan ini yang ada pada buah jambu secara umum, baik dari sisi pengalaman, penelitian, kaidah karakternya, disimpulkan bahwasanya daun jambu biji digunakan untuk mengatasi diare, disentri, kadar kolesterol yang tinggi, anyang-anyangan atau gangguan buang air kecil, luka berdarah, haid tidak lancar, keputihan, mencret, gangguan pencernaan pada anak, peradangan terutama pada usus, gusi, sariawan usus, termasuk penyakit kulit seperti panu, ya, dan sakit kulit lainnya. Dan secara umum buahnya juga digunakan untuk disentri, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, sembelit, dan ranting mudanya bisa digunakan untuk mengatasi keputihan, dan akarnya bisa digunakan untuk mengatasi disentri. Maka demikian seringnya daun jambu biji digunakan untuk mengatasi anyang-anyang. Daun jambu biji juga digunakan untuk mengatasi batuk, asma, beser, ya, kemudian bronkitis. Dan buahnya sering digunakan untuk mengatasi biang keringat. Kemudian juga cacingan, demam berdarah, sering digunakan buah jambu. Kemudian juga mengatasi, daun jambu juga biasa digunakan untuk mengatasi diare, terutama pada bayi ketika menyusui. Kemudian buah jambu biji juga sering digunakan untuk penderita epilepsi atau ayan. Daun jambunya juga bisa digunakan untuk mengatasi encok,
buahnya juga bisa digunakan untuk mengatasi eksim. Kemudian teh, daun jambu biji juga sering digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan kerongkongan. Adapun gangguan pankreas sering digunakan buah jambu. Kemudian adanya gas di dalam perut, sering digunakan biji jambu. Ya, buahnya kemudian diambil bijinya. Kemudian gigi yang sakit sering menggunakan daunnya. Infeksi saluran kencing sering menggunakan bubuk teh. Jerawat biasanya yang sering digunakan adalah daunnya. Sementara buahnya juga bisa digunakan untuk mengatasi kencing manis, kegemukan, ya, kemudian kolesterol yang tinggi, dan ranting mudanya bisa digunakan untuk mengatasi keputihan, kemudian kolesterol, ya, dan buahnya juga mengatasi lemah, letih, lesu, kelelahan, dan banyak lagi seperti mengatasi luka, berdarah, masuk angin, nyeri haid, perut kembung, radang tenggorokan, rambut rontok, sakit kepala, sariawan, sakit kulit, radang selaput lendir atau iritasi mulut, kemudian iritasi vagina, suara yang serak, sariawan, bahkan sampai kepada wasir dan pendarahan wasir yang nyeri. Demikian sekilas uraian tentang materi kita hari ini. Ini khasiat dan manfaat dari buah jambu biji. Ya, semoga bermanfaat. Dan untuk sesi berikutnya adalah sesi kedua, yakni sesi tanya jawab untuk memperluas materi ini. Barang siapa yang hendak menanyakan sehubungan dengan materi kami persilahkan. Yang tidak maka kami perbolehkan untuk menanyakan materi di luar tema. Ya, kalau bisa kita jawab, kalau tidak maka wallahu alam. Dan untuk memandu sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalida. Silakan. Baik, terima kasih Sinse Muhammad Faris Al-Kianji. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih Sinse, tadi saya sangat tertarik dengan memanfaatkan biji dari buah jambu biji ini tersebut Sinse. Ya. Ada perkataan orang tuh biji dari jambu ini bisa mengakibatkan usus buntu Sinse. Ya. Dan dikatakan tadi ada juga manfaat dan khasiat dari bijinya tersebut. Nah, lalu bagaimanakah cara mengkonsumsi biji ini tersebut dan apakah benar tentang subhat biji jambu bisa membuatkan usus buntu? Yang sebenarnya semua sepakat bahwasanya hal tersebut merupakan mitos besar ya. Mitos yang didiamkan. Artinya kenapa mitos didiamkan? Dikarenakan ada beberapa sisi. Yang pertama, kalau misalkan radang usus buntu. Kalau memang penyebabnya bukan dari diantaranya bumbu biji, terus dari mana? Ya, kalau daripada tidak bisa menjawab, mendingan diamkan saja. Ya. Adapun jambu atau apapun juga makanan yang dimasukkan melalui mulut, kemudian turun melalui esofagus, itu sudah pasti masuk ke dalam maidah. Ya, maidah itu perut besar. Di mana orang hari ini menerjemahkan maidah ini lambung. Padahal definisi lambung dengan maidah beda. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya maidah itu pintu atasnya lebih lebar daripada pintu bawah. Pintu bawahnya itu nyambung dengan usus besar dan lebih sempit. Ya. Kali ini tentunya berbeda dikarenakan lambung itu justru mulut bawahnya lebih lebar dibandingkan dengan mulut atasnya. Ini disebut perut besar sebenarnya. Dan seluruhnya itu akan masuk ke dalam perut. Kemudian setelah masuk ke dalam perut dia akan diurai. Yang diurai dan dicerna ini sepakat. Ya, diurai dulu, setelah diurai menjadi bubur, adapun menjadi saripati makanannya nanti di malam harinya. Ya, proses masuk kemudian diproses. Kalau buah sekitar 45 sampai 1 jam itu sudah terproses, hancur dan diproses. Nah, untuk mendapatkan saripatinya biasanya malam harinya ketika panas jantung masuk ke dalam lambung kemudian dia mengolah, kata Imam Ibnu Qayyim demikian. Ya, tentunya ketika makanan tersebut masuk ke dalam lambung maka hancur semua. Bahkan sampai-sampai dikatakan sekiranya pada waktu itu ada batu yang masuk maka hancur, apalagi cuman biji jambu. Maka hal ini tidak akan mungkin masuk ke menjadi ampasnya masuk ke ginjal ataupun ke usus buntu. Makanya tidak. Adapun usus buntu ini disebabkan karena panas lembab pada usus tersebut. Ada cairan yang lembab, kemudian hawa panas yang ada sehingga mengerak, kemudian terjadi pemanasan. Ternyata kalimatnya juga radang usus. Jadi peradangan. Ya, bukan dikarenakan terselipnya sesuatu, akan tapi dikarenakan peradangan itu sendiri. Adapun bijinya, tadi telah kita uraikan, salah satu manfaat dari biji jambu adalah digunakan buat cacingan, itu bagus. Ya, kita bisa menggunakan 1 genggam dari biji jambu biji, banyak juga. Nah, ini
kemudian ditambah dengan madu 3 sendok makan. Bijinya ditumbuk halus, kemudian setelah ditumbuk halus kemudian ditambah dengan madu 1 sendok makan, diaduk rata, kemudian diminum dengan air hangat. Ini digunakan bisa untuk mengatasi cacing gelang, cacing kremi, ya. Demikian. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Faris Al-Kianji dan tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, berinteraksi kepada Sinse Abu Muhammad, silakan di 0218236543 ataupun via pesan singkat di 08131 77766543. Kami berikan kesempatan di line telepon kami, silakan. Halo. Halo. Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Ana di Papua. Ibu Ana di Papua, silakan. Iya. Nah. Assalamualaikum, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi Begini, saya sudah hampir 4 tahun itu belum dikaruniai keturunan. Kalau untuk pohon jambu ini daunnya apa buahnya untuk bisa terapi, terus komposisinya atau ramuannya itu bagaimana cara membuatnya? Iya, baik. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Ana di Papua atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Jadi secara umum memang jambu ini memperbagus kualitas sel telur. Ya. Kalau sudah ada sel telurnya tentunya, dan perlu diketahui bahwasanya gangguan seseorang yang belum memiliki keturunan tentunya bukan berarti hanya bisa dilihat dari satu sisi. Boleh jadi dari gangguan haidnya, ya, artinya darah yang ada pada kabid, pada hati kemudian tidak mencukupi keseluruhnya, terjadi gangguan haid atau stagnasi darah pada hati sehingga nyeri haid, atau bisa jadi adanya jamur seperti keputihan atau adanya virus dan sebagainya. Ya, kemudian juga bisa jadi dikarenakan kelemahan rahimnya sehingga ketika sel telur dibuai kemudian tidak bisa membuai, atau memang kurang subur rahimnya, atau terdapat kotoran-kotoran seperti virus ataupun jamur yang ada pada rahim, ya, tidak kuatnya rahim, tidak suburnya rahim. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadikan melatar belakangi seseorang untuk tidak mendapatkan keturunan. Itu yang satu. Yang kedua, bisa jadi dari sisi suaminya juga demikian. Ya, penyebabnya juga banyak. Makanan-makanan yang tidak bisa menjadi saripati makanan, seperti walaupun makanan bagus tetapi istirahatnya kurang cukup, tidurnya terlalu malam sehingga makanan tidak menjadi saripati makanan, dia diproses menjadi bubur tetapi tidak menjadi saripati makanan. Ya, karena kurangnya istirahat di malam hari. Ya, maka banyak hal. Tetapi kalau memang hendak menggunakan ini tentunya untuk memperbagus kualitas sel telur maupun spermanya, maka bisa digunakan buah jambu biji, ya, di blender bersama dengan apel. Ya, untuk ibu maka bisa menggunakan buah jambu biji setengah on, kemudian ditambah dengan buah apel, ya, 1 buah, kemudian ditambah dengan seledri batang besar 1 on, kemudian di blender dengan 100 cc air, ya, kemudian diminum 1 kali sehari. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan Allah karunia keturunan selanjutnya. Baik, demikian Ibu Ana di Papua. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse dan bagi yang pendengar kita semua. Di belakang Ibu Ana di Papua, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung. Silakan. Halo. Nah, halo, sudah masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Deva di Riau. Baik, Umu Deva di Riau, silakan. Tadi kan untuk untuk kesuburan sel telur bagi wanita, ya. Kalau untuk laki-lakinya gimana, untuk suaminya gimana cara ngeramunya gitu? Untuk spermanya gitu Bu ya? Iya. Baik. Tadi intinya Iya, itu aja. Baik, terima kasih Umu Deva. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prianya bisa menggunakan 3 butir stroberi, ya, kemudian ditambah dengan setengah on jambu biji, kemudian ditambah dengan 1 buah apel, kemudian di blender dengan 100 cc air, boleh ditambah dengan madu, ya, kemudian diminum
sekitar antara jam 9 sampai jam 11. Ya, saya ulangi, 3 butir stroberi ditambah dengan setengah on jambu biji, kemudian ditambah dengan 1 buah apel hijau, ya, kemudian di blender dengan 100 cc air, kemudian ditambah dengan madu secukupnya sesuai selera, kemudian diminum antara jam 9 sampai jam 11. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya. Nampaknya nih nikmat sekali ya, Masya Allah ya. Baik, silakan penelpon. Nikmat ya. Nikmat, ini nampaknya jus-jusan terus nih Sinse. Baik, di penelpon ketiga di belakang Umu Deva dari Riau, silakan di 0218236543, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan. Saya sedang hamil muda, usia kehamilan kurang lebih jalan 7 minggu. Tapi saya ngeflek coklat gitu. Mohon solusi dan nasihatnya. Baik, terima kasih atas interaksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kalanya kelemahan yang ada pada rahim atau gangguan yang ada pada fungsi hati ataupun limpa, maka bisa berimbas kepada rahim. Dan bisa kekhawatiran, kecemasan itu juga bisa berimbas kepada kelemahan organ limpa atau tihal, kemudian juga berimbas kepada rahim. Ya. Salah satu yang paling mudah diambil adalah dari sisi makanan. Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya seorang pengobat itu hendaknya tidak berambisi untuk memberikan obat. Akan tetapi hendaknya seorang pengobat itu memberikan resep makanan kalau memang bisa digunakan makanan. Ya. Dan ilmu akrobazin, ilmu peracikan obat dengan formulasi, ya ini bukan berasal dari tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, tetapi dari orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Ya. Begitu pula orang-orang India juga menggunakan obat-obatan yang tunggal atau bahan makanan yang digunakan sebagai obat. Ya, maka ibu bisa menggunakan kangkung yang kemudian dimasak, dioseng-oseng. Ya. Silakan ibu masak kangkung sesuai selera, dioseng-oseng. Boleh menggunakan minyak karena sayur lebih membutuhkan minyak daripada daging. Karena daging mengeluarkan minyak sementara sayur tidak mengeluarkan minyak. Ibu bisa oseng-oseng dan ini akan mencegah terjadinya pendarahan dan menguatkan rahim dan janin serta menghilangkan mual pada ibu yang ngidam tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kelancaran dalam proses lahirannya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya. Nampaknya kapan-kapan kita bisa buat manfaat hasil dari masakan ya Sinse. Harusnya sayur-sayur mana dia? Bermanfaat habis buah insya Allah. Baik, terima kasih dari interaksi dari Ibu dari Bekasi tadi. Masih di 0218236543, masih ada beberapa menit sebelum kita beralih ke pesan singkat. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ya, dengan Adi Di dari mana? Manado. Dari Manado, silakan. Ya, Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu, saya mau nanya, waktu minggu lalu saya ke tempat praktek Abu, terus yang waktu itu ada aliran di pembuluh darah saya, ada permasalahan Abu yang ya Bapak sempat saya datang mohon- ya ke klinik gitu Pak ya? Iya, iya. Ya, lalu? Ya, saya pertanyaannya. mohon petunjuknya ya, yang kelingkingnya itu yang bengkok. Ini pertanyaannya, Pak. Ya, saya mau tanya, saya setelah minum ramuan yang Abu racik itu, saya masih susah juga tidur, terus tangan saya masih kesemutan. Bapak sudah Ya, berapa itu kali? aja. Baru sekali. Baik, Ya, itu aja. baik. Ada lagi Sinse? Cukup. Ya. Baik, terima kasih Bapak Adi Ya, atas interaksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkoknya jari, tentunya tidak bisa diukur dengan 1 kali 1 minggu ya. Satu kali seminggu berobat. Kemudian sementara jari bengkok, kemudian susah tidur. Dan susah tidur banyak hal penyebabnya. Bisa dikarenakan panas jantung berlebih, bisa dikarenakan kesejukan ginjal yang berkurang, bisa dikarenakan banyak pikiran dan seterusnya. Ya, adapun mengatasinya ada beberapa hal. Bapak bisa menggunakan jahe secukupnya, kemudian diparut, dibalurkan di jari kelingking, di jari yang bengkok tersebut,
ketika mau tidur. Ya. Kemudian kalau memang bengkoknya itu dikarenakan salah urat, maka dibetulkan terlebih dahulu tentunya. Kemudian diparut jahe, kemudian dibalurkan di bagian yang jari yang bengkok tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sesuatu yang diminum, ya, maka Bapak bisa menggunakan satu ikat kangkung, pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kemudian disaring airnya, kemudian diminum pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Demikian Bapak Adi, jawaban dari Sinse, semoga bermanfaat bagi Bapak juga pendengar semua. Kami akan beralih ke pesan singkat yang telah banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat dari Umu Amar dari Bekasi. Assalamualaikum ya Sinse. Saya punya anak berumur 1 tahun, saat ini sangat susah makan dan di lidahnya ada putih-putih seperti jamur. Adakah herbalnya Sinse? Anak kecil sering pada lidahnya terdapat gom. Nah. Ini putih seperti jamur. Maka sebenarnya cara mengatasinya itu sangat mudah. Di mana orang-orang hari ini sering menggunakan obat gom yang beli di apotek kemudian diteteskan, ya. Dan orang-orang pada zaman dahulu sering menggunakan madu. Madu yang ditaruh di puting dot atau diteteskan pada lidah, ya, atau ditaruh di puting dot, kemudian dia kenyot, dia netek di puting dot tersebut. 1 puting dot kemudian dihisap sama anak ini pagi dan sore, maka biasanya lebih cepat, tidak sampai 2 sampai 3 hari, tidak sampai, ya, bismillah tentunya, dan ini tidak menjadi kasar lagi karena gom tersebut biasanya akan hilang dengan cara mengkonsumsi madu yang ditaruh di dot, di puting, kemudian dia kenyotkan ke anak bayi tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar juga yang lainnya selanjutnya. Baik. Demikian Umu Amar, jawaban dari Sinse, semoga bermanfaat juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa Roja TV. Kami akan bacakan kembali pesan singkat. Sudah ada Ibu Emma dari Banda Aceh. Assalamualaikum Sinse, saya Emma dari Banda Aceh. Saya ingin bertanya perihal anak saya berumur 7,5 tahun dan sudah seminggu anak saya kalau buang air besar keluar semacam darah. Apakah ada herbalnya Sinse untuk mengatasinya? Ya, jadi untuk mengatasi pendarahan ini banyak hal, terutama pada anak-anak. Bisa juga menggunakan 1 sendok lendir lidah buaya kemudian dimakan pada anak. Ini juga bisa digunakan untuk mengatasi buang air besar yang berdarah. Ya, dan juga air rebusan kangkung juga bisa digunakan untuk mengatasi buang air besar berdarah. Begitu pula dengan air kunyit, umbi daripada kunyit kemudian diparut, ambil 1 sendok teh, ya, kemudian diminumkan pada anak. Ini juga bisa mengatasi buang air besar berdarah. Ambil salah satu resep kemudian gunakan, lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, masih di pesan singkat. Terima kasih Sinse Muhammad Faris Al-Kihanji atas jawabannya. Kami akan bacakan, ada pertanyaan singkat ini Sinse. Assalamualaikum Sinse, jambu biji yang tadi disebutkan manfaat dan khasiatnya di jusnya atau di blendernya, apakah berikut dengan biji-bijinya? Ya, tentunya tadi telah kita sampaikan juga bahwasanya dari kulitnya itu bagus. Kemudian manisnya yang di dalam juga. Begitu pula dengan bijinya. Nah, kalau bijinya itu biasanya kalau di blender biasanya tidak hancur. Ya. Ya. Makanya kalau dia bisa disaring, diambil kan. Biasanya disaring. Nah, kalau bijinya mau digunakan buat obat cacing biasanya dikunyah. Ya. Kalau tidak ditumbuk berarti dikunyah. Ya, kalau tidak ya berarti disaring. Ya, karena biasanya orang akan tidak enaknya itu. Ya, nah kalau untuk mengeluarkan asam lambung, ya, mengatasi asam lambung, maka bijinya yang dikunyah. Jadi bijinya bisa disaring, kemudian bagi yang terkena asam lambung dia kasihkan bijinya, atau yang terkena cacingan bijinya dikasihkan. Adapun jusnya ya bisa dinikmati bagi orang yang kemudian menginginkan stamina, darah, kolesterol dan jantung, mengatasi gangguan jantung. Ya, ini digunakan buat jusnya. Nah. Terus apakah boleh kalau kita bareng dengan bijinya? Iya, tetapi bijinya kan nggak hancur. Maka bijinya tetap harus dikunyah. Minum kemudian dikunyah bijinya, kemudian baru ditelan.
Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya. Masih di pesan singkat sebelum kami beralih ke layanan telepon kami. Assalamualaikum Sinse. Untuk penyakit anyang-anyang, daun ataukah buahnya yang digunakan dan berapa banyak dari daun atau buahnya tersebut? Ya, sering yang digunakan untuk mengatasi anyang-anyangan adalah daun jambu biji yang segar. Daunnya. Ya, satu genggam daun jambu biji yang segar, kemudian ditambah dengan tepung beras 1 genggam, ya, kemudian ditambah dengan air 3 gelas. Ya, adapun cara penggunaannya lah daun jambu biji yang segar ini ditumbuk, sementara tepung berasnya disangrai, digoreng tanpa minyak sampai menguning warnanya, kemudian direbus dengan 3 gelas air, yakni daun jambu biji 1 genggam tersebut yang sudah ditumbuk dicampur dengan tepung beras yang sudah disangrai menjadi kuning, kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa menjadi 1,5 gelas, jadi separohnya. Ya, setelah dingin kemudian disaring dan minum ramuan tersebut 3 kali sehari. Jadi kalau tadi tinggal 1,5 gelas, minum 3 kali sehari, berarti sekali minum setengah ya. Diminum 3 kali sehari ini digunakan untuk anyang-anyangan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya, dan kami beralih ke layanan telepon kami. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung perihal kesehatan Anda ataupun materi kita, silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Wati di Cikarang. Ibu Wati ya, Cikarang. Ya. Silakan Ibu Wati. Ini Abu Muhammad mau tanya. Nah, Sebelumnya saya punya riwayat ginjal keruh ya. riwayat apa, mohon maaf? Ginjal keruh. Baik. Nah, untuk akhir-akhir ini saya terapinya memang di herbal ya, madu pahit sama bibit saraf di daerah sini. Dan akhir-akhir ini saya itu cemas ya, maksudnya apa ya, kayak kayak ada rasa cemas gitu ya. Terus berpengaruh ke ini, ke badan saya setiap hari kayak orang masuk angin, banyak angin ya. Terus saya bekam. Kata ahli bekamnya bilangnya kalau ada masalah di pencernaan saya. Ya. Lalu pertanyaannya ingin disampaikan Ibu Wati, mohon maaf. Iya. Kenapa kok maksud saya setiap hari saya rasakan ini kok masuk angin setiap hari ya? Iya, itu obatnya apa ya Ustaz? Sedang saya punya riwayat ginjal keruh gitu. Mohon ininya penjelasannya gitu. Dan obatnya apa begitu. Ya, terima kasih. Wa jazakillah khairan kepada Ibu Wati. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Sinse. Terima kasih kepada Ibu Wati, semoga Allah angkat penyakitnya. Jadi seperti yang sering saya katakan, kalau seseorang datang ke pengobat, lagi ditangani pengobat herbal ya, datang ke seorang pengobat, kemudian diberikan penanganan, setelah itu ada gangguan lagi, kemudian diadakan pembekaman, maka ini merupakan penanganan yang bagus, yang baik, ya, di mana herbal mudah-mudahan ini berbentuk juga makanan, ya, terkadang juga berbentuk minuman, maka bisa digunakan dan bisa dilakukan. Ya, apalagi tadi Ibu juga menyampaikan di sana diberikan madu, bagus, ya, nggak ada masalah. Madu juga obat, sifa, obat. Kemudian juga bekam, termasuk pengobatan yang ideal yang dianjurkan oleh para malaikat kepada Nabi SAW ketika Mi'raj, ya, yakni berbekam. Dan Ali Al-Quyy memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya bekam dilakukan dalam 2 keadaan, yakni dalam keadaan yang pertama dam idahaja, ketika darah bergejolak. Yang kedua intajamul tabayyuk, diadakan pembekaman atau hijamah agar darah tidak tabayyuk, ya. Dan kenapanya tentunya, kenapa kok saya terjadi begini, tentunya bisa ditanyakan kepada yang memeriksa, yang menterapi, ya. Kenapa kok terjadi demikian dan demikian, itu tentunya lebih paham, karena orang yang hadir, ibu hadir datang kemudian dilakukan pemeriksaannya. Begitu pula ketika dokter ke dokter, kenapa kok saya begini ya? Nanti kemudian ditanya ke yang meriksa, ke dokternya. Insya Allah dokternya lebih paham. Begitu pula kepada herbalisnya, ya, ditanyakan kok saya kok dari ginjal keruh kemudian terjadi gangguan pencernaan, maka ditanyakan lebih lanjut, ya, ke terapisnya, ya. Dan ini tentunya kita tidak melakukan potong kompas seseorang yang sedang
melakukan terapi, Perobatan. ya, baik itu di kedokteran barat ataupun di kedokteran kecuali dukun ya, di kedokteran barat konvensional ataupun dari sisi pengobatan tradisional. Ya, tentunya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan Ibu konsultasi ulang ke terapisnya, kemudian ditanyakan kenapa bisa terjadi demikian. Walaupun tadi di awal saya sudah bicarakan tentang permasalahan emosi berkaitan erat dengan organ apa dan organ apa. Dan ada was-was juga sih ya, tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan juga tentang khawatir, was-was. Kalau dalam jangka waktu yang lama dan tidak pada tempatnya akan melukai organ. Ya, demikian dan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan Ibu lanjut berobatnya dan konsultasi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya. Baik, demikian Ibu Wati jawaban dari Sinsia. Semoga bermanfaat bagi Ibu dan juga pendengar lainnya. Semoga diangkat penyakit Ibu dan diberikan kesabaran. Baik, di belakang Ibu Wati di 0218236543 masih ada kesempatan. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Al-Munzir di Padang, di Riau. Baik, silakan Bapak. Nah ini Ustaz, Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana kebetulan udah pernah berobat ke tempat Sensei yang yang cabang di RJ Pekanbaru Ustaz. Ya. Oh, RJ Pekanbaru. Riau. Iya. Raudhah Jannah. Masjid Raudhah. Halo. Raudhul Jannah, ya. Keluarnya begini Sensei. Ana itu kadang-kadang jantungnya tuh sering berdebar, kadang bangun tidur itu kencang jantungnya itu kan, kemudian kadang-kadang sampai setengah jam, kadang-kadang 15 menit berhenti lagi gitu. Kemudian setahun yang lalu Pak siapa ini, mohon maaf? Ya, Pak Munzir. iya, Pak Munzir ya? iya. Bisa satu lagi Sensei? Iya. Satu saja Bapak, mohon maaf. Satu saja pertanyaannya dikarenakan waktu ya. Ya. Baik. Mohon itu solusinya apa kira itu herbalnya untuk yang jantung berdebar cepat gitu Pak ya? Ya, kadang tiba-tiba gitu. Ya. Baik, terima kasih atas interaksinya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan jantung, apakah berdebar, susah tidur, gampang keringatan, termasuk gangguan organ yang lainnya disebabkan oleh jantung? Ya, ini banyak hal. Maka untuk mengatasi gangguan jantung ada beberapa cara yang bisa digunakan. Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari jahe ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam, ya. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Saya ulangi, 1 ibu jari jahe ditambah dengan 1 jari temu hitam ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Kemudian direbus dengan 1,5 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Rebus dengan 1,5 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian disaring bagi 2, setengah-setengah minum pagi dan sore. Ini yang pertama. Atau Bapak bisa juga menggunakan kencur, kemudian seujung jari kelingking, kemudian dikunyah bangun tidur mau tidur. Ya, kencur, seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, kemudian ditelan bangun tidur mau tidur, minum air hangat. Ya, setelah ditelan kemudian minum air hangat. Demikian Pak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Nah, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kepada Bapak Munzir di Riau, semoga diberikan kemudahan. Di belakang Bapak Munzir di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Saya ibu rumah tangga. Ibu, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ataupun volume radionya. Ya, saya ibu melahirkan 2 bulan. Sedang Ibu rumah tangga atau melahirkan? Bangun tidur bagi belakang ke pantai. Ibu, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa perlahan bicaranya karena kurang jelas ditangkap oleh kita, Ibu. Ibu sedang hamil? Ya. Tulang saya sakit di bagian atas angkat itu. Ibu hamil 2 bulan. Sudah melahirkan. Oh, sudah melahirkan. Terus? Selama 2 bulan, ya, anak 2 bulan setengah. Terus? Ini ketika tidur kan terlentang ya, kadang bangun tuh sakit gitu untuk ke kanan atau ke kiri. Karena tulang saya sakit bagian pantat itu. Antara punggung dan tulangnya sakit. Di tulang ekornya Ibu? Iya. Apa sih itu namanya, pinggang apa itu? Panggul. Bagian belakang ya, panggul ya. Yang pertengahan ini. Iya. Ini masih feedback ya?
Ibu mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya agar lebih jelas kami tangkap pertanyaan Ibu. Iya. Ya, terima Sudah kasih. Ya, silakan Ibu. Jadi pertanyaannya. Iya. Mhm, Nah, saya mhm, ibu menyusui Ya. anak 2 bulan. mhm, Tulang apa ya? Pantatnya di atas sih sakit. Kalau mhm. bangun tidur Di bawah pinggang, di atas pantat itu. oh panggul. Iya, panggul. Ah. Itu sakit. Setiap Ketika bangun tidur. menyusui anak ke kanan atau kiri, Mhm. Ya. iya sakit. Untuk bangun juga sakit. Hmm. Tulangnya itu terasa ngilu gitu. Ya. Mhm. Ya. Baik, Itu aja. baik Ibu, terima kasih atas interaksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran itu terkadang setiap orang melahirkan maka energi vital ginjal akan terkuras. Minimal esensinya itu banyak yang keluar. Makanya sampai-sampai para pengobat klasik mengatakan kelahiran ini kelahiran dan berhubungan seksual ini ketika klimak maka akan menguras esensi ginjal. Maka dari situ wajar ketika beberapa kaisar yang menginginkan hidup abadi, ya, kita dengar pernah cerita mereka ingin berhubungan seksual terus-menerus akan tapi mereka hidup abadi. Maka para tabibnya mengupayakan bagaimana caranya agar sang kaisar tersebut tidak mengeluarkan sperma, tetapi tidak akan mungkin bisa. Ya, walaupun ada beberapa aliran yang bagaimana bisa mempertahankan esensi yang ada pada ginjal tidak keluar, maka tidak. Dan pada kenyataannya tetap saja esensi ginjal tetap keluar. Dan itu memang sebuah tahapan. Ya, kalaupun tidak dikeluarkan di saat melahirkan, maka tahap demi tahap wanita ini akan mengalami penurunan esensi pada ginjal sampai jatuh menopause, kemudian habis esensinya meninggal dunia. Ya. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika esensi terkuras secara dini. Ya, ini seperti yang terjadi pada ibu ini. Ya, pada ibu penanya, terkurasnya esensi secara dini yang ada pada ginjal kemudian tidak bisa mensuplai esensi tersebut kepada tulang. Maka bisa menyebabkan menjadi nyeri atau pengeroposan dini dan seterusnya. Obat-obat yang biasa digunakan untuk mengatasi hal tersebut, nyeri pada panggul, ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam ditambah dengan 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari lengkuas. Saya ulangi, 3 lembar daun salam ditambah dengan 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari lengkuas, ditambah dengan 1 ibu jari umbi temulawak. Kemudian direbus dengan air 2 gelas agar tersisa menjadi 1 gelas. Tersisa menjadi 1 gelas. Ya, kemudian disaring, boleh ditambah madu atau gula aren secukupnya. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Sekali minum setengah gelas, setengah gelas. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sinsias jawaban serta solusinya, dan kami akan beralih ke pesan singkat. Sebelum kami akhiri perjumpaan kita sesi tanya jawab ini, kami akan bacakan pesan singkat dari dari Ibu Fatimah di Palembang. Assalamualaikum ya Sinse, saya mempunyai anak berumur 16 tahun, rambutnya sering rontok dan bila datang bulan suka sakit perutnya, dan diinfokan di sini juga tubuh anaknya ini kurus padahal sudah diberikan vitamin serta susu. Ya. Terkadang kurangnya rontoknya rambut bisa dikarenakan kelemahan esensi ginjal. Ya, begitu pula pertumbuhan gigi dan seterusnya. Adapun rambut rontok bisa menggunakan bunga jambu biji secukupnya. Bunga jambu biji ya secukupnya. Kemudian teh jambu biji 1 cangkir. Saya ulangi, bunga jambu biji secukupnya. Cukupnya itu karena kemudian teh jambu biji 1 cangkir. Kemudian ditambah dengan air secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena nanti digunakan untuk obat luar, maka secukupnya. Ya, bunga jambu biji cukupnya, kemudian ditambah dengan teh jambu biji 1 cangkir. Ya, kemudian dikasih air secukupnya, diseduh dengan air secukupnya, diaduk agar pekat. Setelah pekat digunakan untuk mentonik rambut, pijat pada kulit kepala. Ya, kemudian biarkan kurang lebih sekitar 15-30 menit, ditutup. Kemudian baru dibuka, kemudian dibersihkan. Ya, ini bisa dilakukan 1 hari sekali. Ya, selama 7 hari, kemudian baru dilakukan sepekan sekali diulangi. Ya, demikian. Atau secara praktisnya bisa juga menggunakan minyak zaitun yang kemudian
oleskan pada kepala, kulit kepala, kemudian dan ini dilakukan pagi bangun tidur, sehabis mandi dan mau tidur. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan bagi para pendengar ya, dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, satu pertanyaan terakhir di pesan singkat yang akan kami bacakan. Sinse, Assalamualaikum. Bagaimana cara membuat teh daun jambu dan apa saja manfaat dari teh daun jambu tersebut, Sinse? Ya, daun jambu biji ini banyak sekali yang digunakan menjadi teh, walaupun buahnya lebih akrab digunakan untuk jus tentunya. Dan daun jambu biji sebagaimana membuat teh yang lain, yakni dijemur. Jambu biji dijemur, tehnya dijemur sampai kering, ya, kemudian dimanfaatkan, diseduh, digunakan seperti menggunakan teh, dirajang kasar, kemudian dijemur sampai kering, dan setelah itu diseduh seperti nyeduh teh pada umumnya. Tetapi yang perlu diketahui adalah daun ini ketika seduhan pertama, kemudian dibuang karena untuk menghindari tanah debu-debunya, ya. Nah, habis itu baru diseduh ulang. Yang kedua dengan panas air 80-90 derajat Celcius. Ya, ini diminum pada habis asar. Ini bisa digunakan, bisa mengatasi gangguan anyang-anyang, kemudian asma, kemudian batuk. Batuk juga bisa digunakan teh jambu biji ini. Ya, kemudian juga bronkitis, kemudian biang keringat, ya, kemudian juga bisa digunakan pada sakit perut pada bayi. Diare pada bayi, tetapi kalau diare lebih cenderung dibalurkan, ya. Tehnya ini sering juga digunakan untuk mengatasi encok, ya, mencegah terjadinya encok kalau diminum di siang hari. Kemudian gangguan kerongkongan, batuk, sesak nafas, gangguan kerongkongan, sakit kepala, ya, kemudian infeksi saluran kencing, ini juga bisa digunakan teh daun jambu biji, ya, infeksi saluran kencing, ya, dan juga bisa digunakan untuk gangguan kolesterol bau pegal dikarenakan kolesterol, kemudian juga bisa digunakan untuk mengatasi perut kembung dan sakit kepala. Demikian. Baik, banyak juga, Sinse. Banyak juga sebenarnya. Orang taunya hanya untuk diare, Sinse. Iya. Dan ini kalau segar dia kan, kalau diare itu kalau segar. Kalau segar ini yang dijemur tadi, Sinse. Ya? Baik, nampaknya pertanyaan dari pesan singkat tersebut jadi pertanyaan terakhir kita, Sinse. Mungkin ada rangkuman, silakan. Baik. Jadi sebagai catatan di sini bahwasanya jambu biji susu ini ada dua, yakni daging buahnya yang merah dan daging buahnya yang putih. Ya, jambu biji. Dan jambu biji ini bagus digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang banyak seperti yang kita sampaikan tadi. Dan orang-orang lebih menyukai jambu biji yang merah yang untuk obat. Dan saat ini jambu biji juga banyak digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan trombosit pada penderita DB atau demam berdarah. Para peneliti belum menemukan hasil yang maksimal tentang penelitian, yang masih berupa kemungkinan walaupun fakta sudah membuktikan. Tapi para peneliti belum ada satupun yang bisa menemukan secara pasti artinya kenapa dari kandungan, efek farmakologi dari kandungan apa. Dan para peneliti cuman baru mengira-ngira kemungkinan besar ini disebabkan karena buah jambu berkhasiat mengatasi hemostatis, yakni pendarahan, anti radang dan antioksidan, sehingga dapat menghentikan proses agregasi atau penggumpalan trombosit dan pendarahan yang terjadi sebelum waktunya, seperti menangani mimisan, pendarahan kulit dan buang air besar berdarah. Ya, ini daun jambu biji efektif, ya. Seperti tadi anak kecil juga buang air besar berdarah, maka buah jambu biji ini efektif digunakan. Walhasil jumlah trombosit yang cepat meningkat disertai dengan perbaikan kualitas trombosit yang baru terbentuk ini, sehingga kemungkinan dapat berfungsi kembali secara normal. Tapi baru kemungkinan para pakar. Dan buah jambu biji ini juga digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan jumlah trombosit, ya, pada penderita tertentu juga. Ya, ini belum ada satupun penelitian yang mengatakan oh ini karena efek farmakologi ini, bukan, belum. Dan jambu biji dan demam berdarah ini itu pun terjadi pertanyaan juga, apakah benar bahwasanya buah jambu biji yang digunakan untuk DB ini adalah buah jambu biji merah, benar-benar bisa digunakan untuk mengobati demam berdarah, karena penelitian belum menemukan pada penelitian, tetapi pada fakta sudah. Faktanya demikian, tapi penelitiannya belum mengetahui dari kandungan apa, ya. Dan kemudian
serangan virus DB demam berdarah yang menyebabkan jumlah trombosit darah merosot drastis, akibatnya cairan plasma darah merembes keluar, yakni keluar pembuluh darah, sehingga tekanan darah penderita DB umumnya menurun tak terkendali. Dan penderita DB ini biasanya akan mengalami shock. Nah, untuk menanggulanginya maka perlu pemberian cairan pengganti plasma, kata para peneliti. Dan cara yang banyak ditempuh jika penderita berada di rumah adalah dengan cara memberikan jus jambu biji. Jadi jus jambu biji dimaksud untuk membantu menormalkan darah kekurangan cairan plasma. Kata para peneliti, karena belum ada kandungan yang diketahui, ini bukan menyembuhkan penyakit tetapi hanya mengembalikan ya kekurangan darah tadi. Hanya ada yang bilang apakah hanya kebetulan saja bahwasanya vitamin jambu biji ini vitamin C-nya itu lebih tinggi daripada jeruk yang berperan memulihkan fungsi ketahanan tubuh sehingga memulihkan merosotnya cairan plasma. Ya, dan para peneliti mengatakan kalau demikian, kalau vitamin C berarti jus jambu biji apapun, nggak cuman yang merah gitu ya. Walaupun pada umumnya yang diberikan kepada penderita DB adalah yang merah, ya, karena dan umumnya kadar air pada jambu biji juga cukup tinggi, jadi banyak kemungkinan. Apakah kemungkinan vitamin C atau kemungkinan kadar air yang ada dalam jambu biji dari 80 sampai 90% sehingga mampu mengembalikan cairan plasma, kekurangan cairan plasma atau trombosit yang menurun pada DB. Ini para peneliti masih bertanya-tanya karena belum menemukan kandungan yang berarti yang diteliti kemudian memiliki efek yang signifikan ya terhadap gangguan tadi atau penaikan DB. Walhasil tapi kenyataannya adalah sudah terbukti. Adapun kandungan yang belum diketemukan itu dikarenakan kelemahan manusia belaka tentunya. Jadi kesimpulannya, jus jambu biji boleh diberikan kepada penderita DB, bahkan baik, tetapi sebaiknya para peneliti karena belum mengetahui kandungan apa yang ada, makanya mereka tetap menganjurkan pemberian jus jambu biji ini dengan didamping oleh para ahli ya. Walaupun terkadang dengan jus jambu biji juga sudah selesai ya. Kemudian ada beberapa penelitian yang penting sekali kita sampaikan, yakni di tahun 1981 Imam Subagio, Wahyu Diatmiko dan Abdul Karim di Unair secara in vitro melakukan penelitian infus daun jambu biji dengan bermacam-macam kepekatan menunjukkan perbedaan yang nyata pada diameter darah hambatan pertumbuhan kuman ya, Shigella flexneri dan Shigella sonnei yang hal ini bisa menyebabkan disentri basilar. Dan juga di fakultas ini USU dan jurusan farmasi FMI Pak USU, Asnan Lelo, Yunel di Anwar dan Muhammad Iskandar Lubis dan kawan-kawan telah melakukan penelitian efek infus daun jambu biji untuk mencegah asfiksia, yakni bebang nafas, ya ini keadaan yang timbul dikarenakan kekurangan oksigen di dalam pernafasan sehingga ada tanda-tanda terhentinya nafas ya, seperti terhentinya kehidupan. Maka menurut penelitian telah berhasil memiliki efek yang signifikan terhadap sesak nafas tadi. Dan menurut penelitian pula telah berhasil diisolasi suatu zat flavonoid dari daun jambu biji yang dapat memperlambat penggandaan atau replikasi virus HIV yang menyebabkan AIDS ya, dengan cara menghambat pengeluaran enzim reverse transkriptase yang dapat merubah RNA dari virus menjadi DNA di dalam tubuh manusia. Dan sekedar tips di sini cara memilih jambu biji, yakni tentunya yang buahnya besar, dagingnya tebal dan lunak, rasanya manis, bijinya manis atau sama sekali tidak berbiji. Kalau memang kita tidak menggunakan bijinya, dan ciri-ciri ini biasanya terdapat pada jambu biji Bangkok yang besar itu ya, dan bagus. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilihat di sumber gizi Departemen RI tahun 92 juga sudah mencantumkan tentang gizi yang ada pada jambu biji ini, diantaranya energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, vitamin C, serat dan air. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhi billahi taufiq wal hidayah.